Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Nur Afifah dengan NPM 1910305076. Mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan Pendidikan Biologi Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai menyusun menu seimbang ala chef guna memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan. Pertama, kita akan membahas mengenai kompetensi dasar. Di dalam kompetensi dasar tersebut mengaitkan struktur, fungsi, proses, dan kelainan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan makanan pada manusia dan hewan. Yang kedua, yaitu pengalaman belajar. Menyusun menu seimbang bagi orang sehat. Yang ketiga, alat dan bahan. Nah, di sini alat dan bahan yang diperlukan yaitu alat tulis, tabel kecukupan gizi, tabel kandungan gizi dalam makanan. Dan yang keempat, ada langkah kerja. Langkah kerja yang pertama, mempelajari cara menyusun menu seimbang, sehat, dan cara menghitung kebutuhan energi yang harus terpenuhi dalam satu hari. Langkah kerja yang kedua, yaitu menyusun menu makanan dan kebutuhan energi yang harus terpenuhi untuk satu hari. Selanjutnya, data hasil pengamatan. Di dalam data hasil pengamatan dipaparkan hasil perhitungan kebutuhan energi saya yang harus dipenuhi dalam satu hari. Berikut pemaparannya. Pengamatan dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, usianya yaitu 20 tahun, berat badannya 50 kg, aktivitasnya jenisnya ringan dengan variabel aktivitas 1,55. Variabel aktivitas ini merupakan ketetapan ya. Jadi untuk wanita itu yang memiliki aktivitas sangat ringan, variabel aktivitasnya 1,30. Sedangkan untuk wanita yang memiliki aktivitas ringan, mereka masuk ke dalam golongan variabel aktivitas 1,55. Sedangkan untuk wanita yang memiliki aktivitas sedang, mereka termasuk ke dalam golongan variabel aktivitas 1,70. Nah, karena di sini aktivitas saya termasuk ke dalam jenis ringan, maka saya menggunakan variabel aktivitas 1,55. Selanjutnya, saya menghitung AMB, yaitu merupakan angka metabolisme basal, di mana rumusnya yaitu 0,9 kcal dikali berat badan dalam kilogram dikali 24 jam. Jadi, 0,9 dikali 50 dikali 24, yang hasilnya 1080. Setelah AMB ditemukan, kita mencari kebutuhan kalori dengan rumus variabel aktivitas dikali AMB. Variabel aktivitasnya yaitu 1,55 dikali 1080. Hasilnya 1674. Nah, 1674 ini merupakan kebutuhan kalori yang harus saya penuhi dalam satu hari. Berdasarkan data hasil pengamatan tadi, maka saya menyusun dalam sebuah tabel. Tabel tersebut merupakan tabel zat makanan beserta zat yang dikandungnya. Nah, di sini saya menggunakan beberapa macam bahan ya. Di antaranya ada nasi, dada ayam filet, selada, wijen, mentega, susu sapi, dan apel. Itu untuk menu sarapan, serta ada nasi, tempe, mangga, melon, kiwi, susu sapi, dan gula. Itu untuk menu makan siang. Dan ada kentang, tuna, wortel, jagung, mentega, jeruk, serta gula. Itu untuk menu makan malam. Nah, dari bahan-bahan tersebut kita mencari kalorinya masing-masing. Kemudian kandungan karbohidrat, kandungan lemak, kandungan protein, lalu kandungan zat besi, vitamin A, vitamin C, kalsium, serta fosfornya. Selanjutnya merupakan rancangan menu dari bahan-bahan yang tersedia pada tabel pada slide sebelumnya. Yang pertama, untuk menu sarapan. Di sini saya menyusun ada nasi, ayam panggang wijen, susu sapi, serta buah apel. Kemudian untuk makan siangnya ada nasi, sayur sop, ditambah dengan tempe, serta ada bumbu buah, ditambah
Selanjutnya, memasuki analisis data. Yang pertama itu apakah kalori yang dibutuhkan setiap orang itu sama? Nah, di sini jawabannya kalori yang diperlukan tubuh pada setiap orang itu berbeda. Kebutuhan kalori dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, ukuran tubuh yang meliputi berat badan, tinggi badan. Kebutuhan kalori tubuh dihitung dengan rumus AMB atau angka metabolisme basal. Secara umum, kebutuhan kalori rata-rata pria dewasa adalah 2.500 kalori, sedangkan perempuan dewasa sekitar kurang lebih 2.000 kalori. Yang kedua, kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat dengan yang ringan itu tentu berbeda. Kalori yang dikonsumsi akan digunakan untuk segala aktivitas yang dilakukan seseorang. Aktivitas pekerjaan yang dilakukan pekerja berat akan membutuhkan kalori dan protein lebih besar daripada mereka yang bekerja sedang maupun ringan. Besarnya kebutuhan kalori tergantung banyaknya otot yang dipergunakan untuk bekerja serta lamanya penggunaan otot-otot tersebut. Selain itu, protein yang diperlukan juga lebih tinggi dari normal karena harus mengganti atau membentuk jaringan baru yang lebih banyak dari keadaan biasa untuk mempertahankan agar tubuh dapat bekerja secara normal. Analisis data yang selanjutnya yaitu mengapa setiap orang memerlukan gizi yang seimbang. Nah, di sini gizi yang seimbang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Dengan gizi yang seimbang, maka pertumbuhan dan segala aktivitas kerja dapat berjalan dengan baik. Mengkonsumsi makanan yang seimbang akan mendukung kerja tubuh, serta memberikan perlindungan tubuh dengan menjauhkan diri dari berbagai penyakit kronis seperti penyakit jantung, stroke, diabetes. Untuk memperoleh gizi yang seimbang, diperlukan mengkonsumsi makanan yang seimbang dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Nah, yang selanjutnya, apakah yang harus dilakukan jika menu yang kita makan setiap harinya melebihi dari menu yang dianjurkan? Nah, berdasarkan hal tersebut, jika makanan yang dikonsumsi melebihi batas yang dianjurkan, hal yang bisa dilakukan yaitu menjaga pola makan yang sehat. Di sini maksudnya itu mengubah pola makan yang dulu dengan yang baru menjadi yang lebih sehat untuk mengatur ulang asupan makanan yang akan dimakan setiap hari. Menjaga pola makan sangat penting untuk mengatur kesesuaian dengan kebutuhan tubuh. Serta, selain menjaga pola makan yang sehat, kita juga bisa melakukan olahraga guna membantu tubuh membakar kalori yang ada sehingga menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh untuk bekerja, sehingga membantu tubuh mengurangi tertimbunnya lemak dalam tubuh. Olahraga membantu tubuh tetap fit dan mengurangi resiko darah tinggi, stroke, kegemukan, dan penyakit jantung, serta meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan fungsi otak, menghilangkan stres, dan menurunkan kolesterol. Selanjutnya yaitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kecukupan gizi setiap orang berbeda-beda tergantung dari umur, berat badan, gender, dan aktivitas. Untuk itu diperlukan penyusunan menu seimbang dan yang sesuai dengan kecukupan gizi yang dianjurkan. Status gizi baik jika tubuh mendapatkan gizi yang seimbang. Status gizi yang kurang apabila terjadi kekurangan karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Status gizi lebih jika terdapat ketidakseimbangan antara konsumsi energi dan pengeluaran energi tersebut. Malnutrisi atau kurangnya asupan gizi maupun kelebihan gizi sama-sama akan berdampak buruk bagi kesehatan. Kekurangan gizi akan menghambat pertumbuhan fisik, menurunkan produktivitas, serta mudah terkena penyakit, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Mengingat pentingnya gizi seimbang dan terpenuhinya segala zat gizi yang dibutuhkan tubuh, maka pentinglah bagi kita untuk mengatur segala sesuatu yang kita konsumsi. Kita harus mempertimbangkan zat gizi yang diperlukan tubuh, karena tiap orang memiliki kebutuhan kalori dan zat gizi lain yang berbeda-beda. Maka, jangan menjadikan orang lain sebagai patokan terhadap apa yang akan kita makan. Sesuaikanlah dengan kebutuhan dan aktivitas apa yang akan kita lakukan.
Sekian pemaparan tugas ilmu gizi dan kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.